Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Perkenalkan saya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang terkenal sebagai sosok pendiri Muhammadiyah. Di sini kita akan mempelajari bersama tentang hadis. Pernahkah kita mendengar istilah hadis daif? Sebagian orang langsung menolaknya, sementara yang lain masih mengamalkannya. Lalu, sebenarnya apa itu hadis daif? Apakah boleh digunakan dalam Islam? Pada video ini, kita akan membahas pengertian, penyebab, dan sikap yang tepat terhadap hadis dhaif. Pengertian hadis menurut bahasa dan istilah. Hadis secara bahasa berarti kabar atau berita, sedangkan secara istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang telah diriwayatkan dan dijadikan sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam, penjelas dan pelengkap Al-Quran, panduan hidup umat Islam, landasan hukum Islam, referensi sejarah dan kebudayaan Islam, objek kajian ilmu hadis, warisan peradaban Islam. Ketujuh aspek tersebut saling berkaitan dan menunjukkan pentingnya hadis dalam agama Islam. Hadis menjadi sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran dan menjadi penjelas serta pelengkap dari Al-Quran. Melalui hadis, umat Islam dapat mengetahui dan memahami ajaran negara Islam secara lebih komprehensif, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Dalam ilmu hadis, terdapat beberapa istilah penting yang perlu diketahui, seperti sanad, matan, dan rawi. Sanad adalah rangkaian periwayat hadis dari seorang sahabat hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Kemudian kita masuk ke materi tentang pengertian hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih maupun hasan. Artinya, hadis ini memiliki kelemahan pada salah satu unsur periwayatannya. Dalam ilmu hadis, sebuah hadis dinilai dari 1. Sanad rantai periwayat. 2. Matan isi hadis. 3. Kredibilitas perawi. Dan 4. Kesinambungan sanad. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hadis tersebut dikategorikan sebagai dhaif atau lemah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang penyebab hadis menjadi dhaif. Ada beberapa sebab utama mengapa sebuah hadis dinilai dhaif. A. Perawi tidak terpercaya. Misalnya perawi dikenal, pelupa, kurang teliti, atau pernah berdusta. Jika perawinya bermasalah, maka hadisnya ikut menjadi lemah. B. Sanad terputus. Sanad dikatakan terputus jika ada perawi yang tidak pernah bertemu gurunya, atau ada mata rantai yang hilang. Hadis seperti ini tidak bisa dipastikan keasliannya. C. Matan bermasalah. Isi hadis bertentangan dengan Al-Quran, hadis sahih, atau akal sehat yang sehat. Jika matannya bermasalah, hadis tersebut juga bisa menjadi dhaif. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa hadis bisa menjadi dhaif karena adanya cacat pada sanad atau perawi, misalnya perawinya tidak dikenal atau dianggap lemah. Selain itu, matan atau isi hadis yang bertentangan dengan Al-Quran atau realitas juga menjadi penyebab kedaifan. Cacat pada hadis bisa berupa sanad yang terputus, tidak bersambung, atau perawi yang lemah akibat sifat pelupa, pembohong, atau kurang cermat. Kelemahan ini menyebabkan hadis tidak dapat dijadikan pegangan kuat dalam penetapan hukum. Mengetahui penyebab hadis menjadi dhaif sangat penting agar umat Islam tidak salah mengambil dalil. Hal ini membantu membedakan mana ajaran yang benar-benar bersumber dari Nabi dan mana yang perlu diwaspadai sebelum dijadikan rujukan hukum. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang pembagian hadis dhaif. Pertama dari sudut sandaran matannya. A. Hadis mauquf ialah hadis yang diriwayatkan dari para sahabat, berupa perkataan, perbuatan dan takrirnya. Sebagai contoh, Ibnu Umar berkata, "Bila kau berada di waktu sore, jangan menunggu datangnya di waktu pagi hari, dan bila kau berada di waktu pagi, jangan menunggu datangnya waktu sore hari. Ambillah dari waktu sehatmu persediaan untuk waktu sakitmu, dan dari waktu hidupmu untuk persediaan matimu." Riwayat Bukhari. B. Hadis makhtu ialah hadis yang diriwayatkan dari tabi'ain, berupa perkataan,
perbuatan, atau takrirnya. Contoh, seperti perkataan Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in termasuk sunnah, ialah mengerjakan sembahyang 12 rakaat setelah sembahyang Idul Fitri dan 6 rakaat sembahyang Idul Adha, kedua dari sudut matanya. Hadis syadz ialah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang sikah atau terpercaya. Akan tetapi, kandungan hadisnya bertentangan dengan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang lebih kuat, sikahannya 45. Contohnya, Rasulullah SAW bila telah selesai sembahyang sunat 2 rakaat fajar, beliau berbaring miring di atas pinggang kanannya. Hadis Bukhari di atas yang bersanad Abdullah bin Yazid, Sa'id bin Abi Ayyub, Abul Aswad, Urwah bin Zubair dan Aisyah Ar-Radara, dan riwayat dari rawi-rawi yang lain yang lebih sikah yang meriwayatkan atas dasar fi'il perbuatan Nabi. Yang ketiga dari salah satu sudutnya, baik sanad ataupun matan secara bergantian. Yang dimaksud bergantian di sini adalah kedahaifan tersebut. Kadang-kodang terjadi pada sanad dan kodang-kodang pada matan. Kemudian, lanjut ke pembahasan yang keempat. Bolehkah kita mengamalkan hadis dhaif? Inilah bagian yang sering menimbulkan perbedaan pendapat ulama. Mayoritas ulama membolehkan penggunaan hadis dhaif dengan syarat, yaitu 1. Digunakan untuk fadailul amal, keutamaan amal. 2. Tidak berkaitan dengan akidah atau hukum, halal haram. 3. Kelemahannya tidak parah. 4. Tidak diyakini pasti berasal dari Nabi, hanya sebagai motivasi. Contoh, hadis dhaif tentang keutamaan sedekah, dizikir, atau salat sunnah. Namun, hadis dhaif tidak boleh dijadikan dasar akidah atau hukum syariat. Dan selanjutnya, tentang sikap bijak terhadap hadis dhaif. Sebagai umat Islam, sikap yang benar adalah 1. Tidak sembarangan menolak hadis. 2. Tapi juga tidak asal mengamalkan. Kita dianjurkan 1. Merujuk pada penjelasan ulama. 2. Mengutamakan hadis sahih. 3. Dan berhati-hati dalam menyebarkan hadis tanpa sumber yang jelas. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka." Ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan hadis. Dan akhirnya kita sampai ke penghujung pembahasan, yaitu kesimpulan dari video di atas. Kesimpulannya, hadis dhaif adalah hadis yang lemah dari segi periwayatan, namun tidak semuanya harus ditolak secara mutlak. Islam mengajarkan keseimbangan, ilmiah, hati-hati, dan penuh adab. Semoga video ini menambah pemahaman kita dan menjadikan kita lebih bijak dalam beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.